Selamat malam untuk Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Elda Puji Rizkyani. Saya dari kelas 3A2 malam, NIM saya 2180302016. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang contoh perbuatan etika dalam kelompok bermasyarakat. Contoh perbuatan etika dalam bermasyarakat. Pengertian etika secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadapan, kelakuan, dan perbuatan baik. Etika sering diidentikan dengan moral atau moralitas. Namun, meskipun sama-sama terkait dengan baik, buruk tindakan manusia, etika dalam moral memiliki perbedaan pengertian. Moralitas lebih condong pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri, sedangkan etika berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Identifikasi masalah. Yang pertama, banyak masyarakat yang beranggapan etika bermasyarakat itu tidaklah penting. Yang kedua, banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti apa itu etika. Yang ketiga, banyak masyarakat yang masih belum mengerti etika yang harus dipatuhi di masyarakat. Banyak masyarakat yang beranggapan etika bermasyarakat itu tidaklah penting. Dalam kehidupan bermasyarakat, etika memiliki peranan yang penting. Dalam dunia pendidikan, sudah dikenal sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan menjadi mata pelajaran atau mata kuliah khusus yang mengajari bagaimana cara bersikap yang baik di masyarakat. Oleh karena itu, alumnus dari sekolah maupun perguruan tinggi manapun sudah seharusnya memiliki pengetahuan moral yang tinggi. Tetapi, jika sebaliknya, alumnus tersebut dapat digolongkan menjadi seseorang yang salah didik. Peranan etika sebagai suatu ilmu dapat dijadikan sebagai himpunan teori moral yang dapat dipraktekkan dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Bila masyarakat sudah bersedia mematuhinya, maka terbentuklah norma-norma yang digariskan sebagai suatu hukum moral yang bersifat mengikat, dan etika dapat menjadi unsur pembantu dalam ilmu-ilmu sosial lainnya, terutama pada ilmu hukum dengan objek utama yaitu manusia. Banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti apa itu etika. Etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya, dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Nilai mengenai nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Apakah terjadi pergeseran etika? Banyak orang berpendapat saat ini terdapat krisis etika. Etika yang dianggap mulai luntur diantaranya, norma-norma kesopanan yang lambat laun terasa berkurang dibandingkan dengan zaman beberapa dasawarsa yang lalu. Sebagai contoh pada masyarakat Jawa, penggunaan bahasa Jawa ngoko, kromo alus, kromo inggil, dahulu demikian tertib. Yang lebih mudah sebisa mungkin menggunakan bahasa kromo kepada yang lebih tua tanpa memandang status sosial, jabatan, kekayaan, dan sebagainya. Norma-norma itu sekarang dianggap bergeser. Perubahan teknologi dan pembauran budaya dari berbagai daerah atau negara juga bisa menjadi penyebabnya. Sebagai contoh, dulu saat kita bertemu yang lebih tua, secara spontan, kita akan menundukkan kepala kita sebagai tanda hormat. Sekarang, norma-norma lambat laun mulai berkurang dan hilang. Pergeseran tersebut sebenarnya tidak bisa disimpulkan sebagai penurunan kualitas etika. Di Indonesia sendiri, etika bermasyarakat merupakan aturan tidak tertulis yang terdapat atau melekat pada ajaran agama, adat istiadat, budaya, daerah yang sangat beragam. Di jenjang pendidikan sekolah pun, etika tidak diajarkan secara khusus, tapi melekat pada beberapa mata pelajaran. Seharusnya, tanpa perlu diajarkan, etika sudah menjadi jati diri pada pribadi manusia yang beragama, yang hidup di tengah keluarga dan di tengah masyarakat, tanpa harus mempelajari norma-norma apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Manfaat etika dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Adanya rasa saling menghargai antar tetangga dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bertetangga akan lebih hangat dan harmonis, terciptanya kerukunan, rasa saling tolong-menolong, dan rasa gotong royong antar sesama, timbulnya rasa empati kepada sesama tetangga, timbulnya keorganisasian memiliki manfaat bagi kehidupan bermasyarakat.
Terhindar dari berbagai konflik yang berarti etika membuat seorang manusia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan menghargai kehidupannya. Etika memberikan self-control bagi manusia agar dapat menyadari apa yang sedang ia lakukan dan tahu apa yang seharusnya dilakukan. Etika mengajarkan agar manusia dapat mawas diri, artinya manusia memperhitungkan apa yang akan dilakukannya dan bagaimana pandangan orang lain terhadap perilakunya. Contoh penerapan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Membiasakan mengucapkan salam jika bertemu muka dengan orang lain seperti Assalamualaikum jika Muslim, selamat pagi, siang, atau malam, apa kabar, dan sebagainya. Atau dapat juga dengan melambaikan tangan dan menganggukkan badan tersenyum. Bertutur kata dalam pergaulan sehari-hari, menggunakan bahasa yang sopan, mudah dimengerti, dan benar, arahan mata pada lawan bicara, tidak memotong pembicaraan orang lain kecuali bila terpaksa, namun harus diawali dengan permintaan maaf jika berbicara dengan seseorang sambil mengerjakan pekerjaan lain. Contoh penerapan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila dalam pertemuan, menghindari berbicara secara berbisik-bisik dengan seseorang, menghindari membicarakan orang atau topik yang belum jelas kebenarannya. Dalam bertetangga, mengusahakan menjalin dan menjaga hubungan baik, memberikan pertolongan dan perhatian kepada tetangga yang terkena musibah dalam batas-batas yang wajar. Menetapkan pola hidup peduli terhadap lingkungan, misalnya membersihkan halaman, selokan, dan sampah. Jika ingin menyelenggarakan acara, sebaiknya tetangga diberitahukan agar tidak merasa terganggu. Membiasakan berempati terhadap orang lain yang terkena musibah dengan menjenguknya jika sakit, mengunjungi rumahnya dan memberikan semangat serta mendoakannya. Contoh lain dari penerapan etika adalah tidak meludah di depan orang lain, menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan, mendengarkan orang yang sedang menerangkan pelajaran atau siapapun yang sedang berbicara. Tidak berkata kasar, terutama pada orang yang lebih tua, tidak suka mencaci maki orang lain. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah etika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan baik di dalam kehidupan manusia, mencangkup tata sikap, tata tutur, dan tata pikiran. Etika memiliki cangkupan yang sangat luas dalam kehidupan manusia. Etika dalam bermasyarakat berkembang sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan, nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman mengenai etika memberikan banyak manfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Contoh saja, timbulnya rasa saling menghargai satu sama lain, timbulnya rasa tolong-menolong, serta rasa empati terhadap sesama, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. Etika juga mengajarkan agar manusia dapat mawas diri, artinya manusia memperhitungkan apa yang akan dilakukan dan bagaimana pandangan orang lain terhadap perilakunya. Etika memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, baik sebagai ilmu teori maupun sebagai praktek nyata dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Untuk perhatian teman-teman dan ibu dosen sekalian, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.